Kak Timothy Joseph Hutagaol, atau yang biasa dipanggil Kak Timothy, merupakan mahasiswa S1 jurusan Chemical Engineering di Tianjin University yang diterima pada bulan September 2020 dan akan lulus pada bulan Juli 2024. Dia juga merupakan penerima beasiswa Tianjin University Special Scholarship in Chemical Engineering pada tahun 2020, serta menjadi ketua kelas untuk Chemical Engineering Class for International Student pada bulan September 2020 hingga sekarang. Pada tahun 2021, Kak Timothy juga menjadi kandidat Tianjin University International Student Ambassador, yang mana dia menjadi speaker di event Sharing Tianjin University Admission and Tips on Getting Scholarship Abroad with Grahita Indonesia Digital and in Social Media. Nah, di bidang organisasi, Kak Timothy juga aktif nih di PPI Tiongkok Cabang Tianjin dari bulan Agustus 2021 hingga sekarang sebagai anggota Project Management Division dan juga di PPI Dunia Kawasan Asia Oseania dari bulan September 2021 hingga sekarang sebagai anggota sektor kebudayaan. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilakan Kak Timothy untuk memaparkan materinya. Oke, ini suara saya kedengaran kan? Aman Kak, aman. Oke, terima kasih Tere atas introduction-nya. Jadi, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Timothy Joseph Hutagaol. Jadi, saya share screen dulu ya. Ini nampak share screen-nya, slide-nya? Aman Kak, aman. Oke. Oke, teman-teman. Jadi, hari ini saya akan share nih tentang Journey to Infinity with University Scholarship. Jadi kenapa saya bikinnya Journey to Infinity? Karena dalam teman-teman itu kalau mendaftar beasiswa, ya kan, cari informasi beasiswa, lalu dapat beasiswa, semuanya itu teman-teman dapat kesempatan yang tak terhingga, ya kan, informasi ada di mana-mana, dan pas sudah dapat beasiswa pun teman-teman termotivasi nih untuk belajar lebih keras lagi di perkuliahan. Maaf ya teman-temannya agak bising ya. Oke, jadi aku mau share nih primarily tentang Tianjin University. Jadi teman-teman bisa simak ya. Jadi teman-teman bisa juga cek, ini ada nama Chinese-ku, Timoshi. Karena di Chinese University itu mewajibkan kita itu punya nama Chinese. Dan aku sekarang adalah candidate of Tianjin University International Student Ambassador. Nah, ini about me yang tadi sudah dibacakan juga. Jadi saya itu jadi International Student Ambassador, membagikan banyak informasi tentang enrollment admission di Tianjin University. Dan aku juga aktif nih di organisasi ya, di PPIT Tianjin sebagai Project Management Division dan PPIDK Asiania di sektor kebudayaan. Dan di tahun 2020 kemarin, saya mendapatkan full scholarship Tianjin University Special Scholarship in Chemical Engineering. Nah, di SMA kemarin saya waktu itu juara 1 UN sekota Batam dan juara 2 se-Provinsi Kepulauan Riau, dan juga pernah ikut kompetisi matematika internasional di medali perak dan perunggu, dan olimpiade matematika dan kompetisi lainnya. Nah, teman-teman bisa cek nih sosial mediaku di Instagram ya, LinkedIn sama Pilih-Pilih. Kalau teman-teman tahu Pilih-Pilih itu apa ya, kayak YouTube-nya lah, kan ada Pilih-Pilih, ada Yoku ya, banyak lagi lah. Nah, teman-teman bisa cek juga nih websiteku di timothyjoseph5.wordpress.com dan di YouTube aku juga. Nah, jadi teman-teman, presentasi saya hari ini itu saya bagi jadi 3 bagian ya. Teman-teman simak sampai akhir karena ini berguna banget teman-teman tahu semua informasi ya tentang University Scholarship. Nah, teman-teman tahu nggak di mana Tianjin ya? Ini dia kota Tianjin di Northeast China, dekat ini ya Beijing, ini ada Shijiazhuang, ada Dalian. Jadi kalau teman-teman tahu itu pelabuhan Tianjin ya, yang besar baru Tianjin Pinhai Library. Jadi Tianjin ini salah satu municipality. Municipality itu maksudnya kota yang berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat. Otomatis kalau kita pergi ke Tianjin tuh lihat perkembangan industri itu sangat cepat ya. Oke, kita langsung aja nih ke informasi beasiswanya. Jadi saya itu dapat Tianjin University Special Scholarship in Chemical Engineering. Nah, dari mana dapat informasinya ini? Ini ada website resminya ya, International Student, dan langsung ke tab Scholarship, ke tab Special Scholarship. Nah, jadi prosesnya waktu itu, saya waktu itu di akhir Mei ya baru dapat informasinya, dan saya itu dapat itu dari
ibu saya ya kan. Jadi ibu saya itu kasih tahu deh semua informasi beasiswa, bantu dalam proses persiapan dokumennya juga. Jadi benar-benar kalau nggak ada ibu saya sih, saya mungkin nggak tahu gitu ada informasi beasiswa ini. Nah, jadi ini informasinya, scholarship-nya ada full dan partial. Jadi ini spesial ya untuk jurusan chemical engineering. Nah, usia teman-teman tuh di bawah 30 tahun ya pastinya. Dan ini diajarkan dalam bahasa Inggris. Standarnya perhatiin nih teman-teman. TOEFL minimal 80 atau IELTS minimal 6. Oke. Nah, kenapa ada special scholarship-nya khusus chemical engineering? Karena ada akreditasi internasionalnya dari IChemE. Ini lembaga tingkat kimia tingkat dunia. Jadi kalau teman-teman itu lulus dari Tianjin kan University, itu bisa dibilang profesionalismenya dan kelayakan industrinya itu udah terjamin lah, ya kan? Nah, durasi scholarship-nya itu 4 tahun. Jadi langsung dapat beasiswa langsung 4 tahun di cover dan ada namanya annual evaluation. Nah, apa itu? Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, tipe scholarship-nya itu ada full, itu cover normal tuition 20.000 yuan, living allowance 2.400 yuan per bulan. Dan ada juga partial, tuition fee-nya di cover semua, tapi living allowance-nya cuma 1.400 yuan per bulan. Nah, dapat informasinya dari sini nih. Juga sama ya ini linknya. Dan deadline itu 15 Juni 2021. Nah, jadi teman-teman ini University Scholarship pertama. Jadi ada juga jenis lainnya, yaitu ini dia, Chioshi Scholarship sama Tianjin University International Student Scholarship. Nah, ini dapatnya dari sini nih. Kan teman-teman ke website ini, scholarship ke International Student Scholarship. Jadi kalau Chioshi ini eksklusif nih untuk jurusan S1. Kalau yang tadi kan cuma buat chemical engineering kan. Ini semua jurusan yang ada di S1 baik English Thought maupun Chinese Thought. Terus ini untuk bachelor 4 sampai 5 tahun durasinya full ya. Jadi teman-teman kalau daftar Chioshi ngekornya langsung full, targetnya langsung full, nggak perlu khawatir parsial lagi. Ini benefitnya ya, tuition yang normal, living allowance 2.500 yuan per bulan, dan accommodationnya on campus. Deadline-nya akhirnya sampai 15 Juni 2021, dan hasilnya sekitar di awal Juli. Nah, kalau Tianjin University International Student Scholarship, bedanya ini juga untuk S1, tapi durasinya cuma setahun. Jadi teman-teman itu kalau misalnya daftar, ya kan, masuk tahun pertama, terus udah lewat semester 2, mesti daftar lagi beasiswa ini untuk kalau misalnya mau dapat beasiswa di tahun kedua. Dan uniknya juga, ini juga berlaku untuk mahasiswa aktif. Misalnya nih, teman-teman di Tianjin University, tahun pertama self-finance, ya kan, biaya sendiri. Jadi di tahun kedua, itu bisa daftar beasiswanya. Jadi juga berlaku untuk mahasiswa aktif. Nah, di type A, ada type A-nya itu 20.000 yuan, tuition-nya full, tapi living allowance cuma 1.400 yuan per bulan selama 10 bulan. Type B cuma tuition free, type C cuma 10.000 yuan di cover, dan type D cuma 6.000 yuan. Jadi bisa dibilang deadline-nya ini, University Scholarship ini, tiga-tiganya sampai 15 Juni 2021. Ya, teman-teman pantau aja linknya untuk update di tahun 2022. Nah, apa aja nih dokumen yang diperlukan? Ini bisa dibilang juga tiga beasiswanya itu persyaratannya sama. Jadi ini semua itu bisa jadi referensi. Ini kan tahun 2021 nih, bisa jadi 2022 kayaknya sama aja dokumennya. Jadi bisa dipersiapkan, ya kan? Yang pertama ijazah, namanya high school diploma. Jadi itu kalau teman-teman ijazahnya masih bahasa Indonesia, harus diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan lembaga tersumpah, ya, jangan upload Indonesianya aja. Baru scan transkrip, itu nilai rapor SMA semester 1 sampai semester 6 juga diterjemahkan ya kalau bukan bahasa Chinese atau English rapornya. Baru scan pasport homepage. Pasport homepage itu di lembar paspor yang ada foto ya kan, ada nama, ada tanggal lahir, di scan jadiin format PNG ya, format gambar. Nah, standarnya juga kalau teman-teman pilih jurusan yang bahasa Inggris harus IELTS minimal 6 atau TOEFL minimal 80 ya. Ini TOEFL internet based test. Baru kalau standarnya Chinese minimal HSK 4, skornya 195 untuk kategori jurusan Science Engineering. Atau HSK 5, 180 itu untuk jurusan kategori Business, Liberal Arts atau Architecture. Nah, nanti saya akan tunjukkan nih jurusan apa aja nih yang masuk dalam kategori ini. Yang kelima, personal statement atau study plan. Jadi ini penting juga sebagai esai ya, menunjukkan diri teman itu siapa ya. Dan nanti saya akan tunjukkan juga tips-tipsnya di bagian ketiga nanti. Ini minimal 600 kata. Nah, yang keenam
itu tes medical check-up nih, foreigner physical examination. Jadi ini teman-teman hati-hati, kalau misalnya teman-teman mau daftar ke Tianjin University, tengok deadline akhirnya ya. Kalau misalnya teman-teman deadline 15 Juni, jangan tes pas Desember, kan validnya sampai Mei. Takutnya nanti teman-teman disuruh tes lagi ya kan, karena tesnya nggak valid kalau udah lebih dari 6 bulan. Jadi teman-teman harus pastikan juga waktunya itu hitung 6 bulan ke depan tuh apakah tetap valid ya kan. Jangan lupa scan berwarna juga supaya jangan disuruh upload untuk scan berwarna. Yang ketujuh itu performance certificate atau SKCK. Maksudnya di sini kalau teman-teman baru lulus SMA langsung daftar Tianjin University hanya perlu performance certificate. Ini maksudnya surat keterangan berkelakuan baik ya kan. Jadi sekolahnya, jadi request saja ke sekolah minta SKKB itu. Kalau misalnya dikeluarin dalam bahasa Indonesia, terjemahkanlah dengan lembaga tersumpah. Jangan terjemahkan sendiri ya, yaitu translate. Jadi kalau keluaran bahasa Inggris, yang nggak usah ditranslate lagi. Nah, kalau teman-teman gap-nya udah lebih dari 1 tahun, ya kan, nggak langsung, misalnya dari SMA nggak langsung daftar kuliah, itu perlu SKCK aja. Ini gampang kok teman-teman, tinggal kantor polisi ya, kantor polisi resor atau Polda, bilang tujuannya, misalnya Bu atau Pak, saya mau buat SKCK tujuan studi ke luar negeri, oke? Karena kan SKCK ada beberapa jenis ya kan, SKCK studi ke luar negeri, SKCK kerja ya kan. Jadi sebutkan tujuannya, nanti teman-teman akan diarahkan kok lapornya kemana. Jadi waktu itu saya sama ibu saya tuh daftarnya cepat gitu, kayak sehari kayaknya udah jadi gitu. Jadi nggak usah khawatir soal SKCK atau yang performance certificate juga. Jadi ini uploadnya satu aja ya. Statusnya teman-teman tuh baru lulus SMA, hanya perlu performance certificate aja. Surat keterangan berkelakuan baik. Kalau udah lebih dari 1 tahun gapnya, SKCK aja ya. Jangan upload dua-duanya. Nah, yang ke-8 itu Certificate of Bank Saving atau Income Certificate Financial Guarantor. Jadi itu maksudnya itu kayak apa ya? Surat rekomendasi dari bank yang teman-teman bisa request untuk minta bantu ortu, untuk minta surat rekomendasi itu supaya dapat surat rekomendasi itu. Jadi banknya pasti paham kok maksudnya itu apa. Sebagai penjamin deh, finansialnya itu terjamin gitu kan. Nah, jadi request aja langsung ke bank. Ini juga diupload ya. Nah, yang ke-9 pas foto. Nah, ini pas fotonya. Nah, ini contohnya nih ya, 3x4 rasionya, background putih, ingat jangan salah background. Ukurannya 100 sampai 500 KB. Ya, kalau teman-teman bisa kok ke foto studio ya, bilang aja formatnya kayak gini, nah, pasti paham kok ya. Formatnya di JPG, JPEG atau PNG. Nah, inilah teman-teman format dokumennya semua. Jadi teman-teman harus penuhin semua, oke? Penuhin standarnya ya. Jangan berani-berani IELTS 5,5 ngupload takutnya rejected. Nah, HSK 4 skornya cuma misalnya 180, jangan diupload. Takutnya rejected ya kan. Ini kan teman-teman punya waktu lama nih, sekarang baru Oktober. Baru 2021. Informasi 2022 belum buka, tapi kan teman-teman punya waktu nih, berbulan-bulan persiapkan standarnya, persiapkan nilainya, persiapkan semua dokumennya. Jadi kalau teman-teman mikir kan ini gapnya dikit kok bisa nih aku upload semuanya, karena berbulan-bulan sebelumnya udah disiapin, tengok persyaratannya langsung diupload. Oke, gimana nih prosesnya? Teman-teman nanti upload ke tju.at0086.cn/student ya. Jadi register pakai email, baru login. Ingat, emailnya jangan ganti karena itu bakal jadi komunikasi resmi teman-teman ke Tianjin University untuk informasinya. Nah, pada saat teman-teman login dan mau apply, statusnya pertama pasti unsubmitted. Maksudnya kan teman-teman belum isi data nih ya, belum upload dokumen. Oke, teman-teman pilih jurusannya, upload dokumennya, lalu teman-teman submitted. Udah upload semua dokumennya kan, udah yakin semua udah terisi, submitted. Statusnya itu berubah jadi submitted. Nah, lalu statusnya itu berubah jadi processing. Processing itu artinya mungkin ya diproses pakai komputer ya kan, tes kelengkapannya apakah lengkap, apakah semuanya udah terisi. Kalau belum lengkap semua, statusnya berubah jadi revoke. Artinya itu dikembalikan. Artinya teman-teman nanti ada alasannya kok kenapa file-nya dikembalikan, nanti disuruh isi inilah ya kan, dokumennya kurang. Kalau udah revoke, nanti statusnya berubah jadi unsubmitted. Nah, jadi teman-teman lengkapin semua sebelum deadline-nya ya 15 Juni. Jadi udah unsubmitted, baru submitted.
Nah, kan baru processing. Nah, jadi pengalaman saya juga waktu itu 15 Juni sempat revoke karena nggak tahu ya alasannya waktu itu programnya nggak ada kan. Saya bingung juga kan. Tapi waktu itu ibu saya encourage saya tuh untuk apply lagi. Ya kan, jadi saya apply lagi lah. Saya itu waktu itu hampir nyerah kan karena udah 2 kali bilang programnya nggak ada, aneh gitu kan. Tapi saya apply lagi, nah, baru revoke 16 Juni sehari setelah deadline-nya berakhir. Itu karena tadi saya bilang scan-nya itu harus berwarna yang tes medical check up itu. Oke. Oh by the way, tes medical check up tampilkan juga ya apa stempelnya rumah sakit ya supaya ditengok itu resmi. Karena mereka nggak nerima yang hitam putih atau yang fake dokumen lah. Nah, setelah semuanya lengkap, processing lagi. Nah, di situ tinggal berdoa ya kan antara pre-accepted atau rejected. Karena di situ nanti processing udah lengkap semua, ada namanya email you have passed the first review. Artinya dokumennya udah lengkap semua. Dokumennya itu akan dikirimkan ke departemennya untuk dianalisis secara profesional. Artinya dengan calon mahasiswa lain nih dari seluruh dunia yang mau daftar juga. Nah, setelah teman-teman berdoa ya. Jadi hasilnya itu nanti ya antara dua ini. Kalau rejected berarti antara dokumennya kurang ya kan atau interviewnya mungkin kurang memenuhi apalah gitu kan. Jadi ada interviewnya juga by the way teman-teman. Jadi persiapan juga selain dari dokumen dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya hasilnya positif, pre-accepted. Nah, di sini teman-teman tinggal nunggu nih statusnya berubah jadi accepted. Pre-accepted itu maksudnya teman-teman udah pass professional review. Artinya bisa dibilang congratulations lah, ya kan? Udah ada hasilnya. Tapi di sini belum tentu teman-teman itu dapat beasiswanya. Tunggu accepted baru ada pengumumannya itu kan. Nah, pas accepted nanti tinggal tunggu informasi registrasi. Oke, inilah proses lengkapnya perubahan statusnya. Jadi kalau teman-teman daftar Tianjin University, jangan bingung nih artinya status ini apa ya kan, artinya revoke apa, artinya processing apa, gitu ya. Nah, setelah accepted, apa yang terjadi? Pertama itu kita harus pastiin status di email sama status portal tuh accepted ya. Barulah teman-teman bisa bernafas lega. Teman-teman udah diterima di Tianjin University. Barulah nanti teman-teman tinggal tunggu admission letter. Ingat pantau email ya, jangan sampai enggak karena di situ informasinya penting banget. Admission letter itu isinya teman-teman udah diterima di departemen mana ya kan, baru dapat beasiswa kah dan informasi penting lainnya. Nah, kalau teman-teman udah accepted juga, jangan langsung beli tiket ke China. Percuma, karena kan nggak tahu perginya kapan, perginya apakah pasti di status pandemi ini, ya kan? Terus apakah Tianjin juga udah membuka border, ya kan? Nah, tunggu ada aplikasi visa, namanya visa JW202, baru deh teman-teman bisa urus, ya kan? Nanti ada informasinya kalau bisa urus visa untuk pergi ke Tianjin. Nah, lalu ada notice selanjutnya juga, perhatikan emailnya, ada namanya deposit notice. Deposit notice itu artinya biaya untuk mengamankan kursi. Teman-teman udah diterima, udah masuk nominasi. Nah, tinggal mengamankan kursinya. Jadi bayar aja, nanti di refund kok kalau teman-teman registrasi. Ya, kalau teman-teman bayar deposit, tapi memutuskan nggak melanjut studi di Tianjin University, depositnya nggak akan di refund. Kecuali teman-teman lanjut, baru udah sampai ke Tianjin University langsung, nanti akan di refund biaya depositnya. Lanjutnya, Zhongyao Texinxi itu general information. Teman-teman hati-hati ya, hoax, apalagi informasi tentang status, pembayaran, admission letter. Ingat, pantau emailnya, pastikan emailnya itu benar-benar resmi ya, sesuai dengan yang pernah teman-teman terima sebelumnya. Kalau teman-teman ragu, tinggal lapor ke emailnya Tianjin University. Karena Tianjin University pun juga khawatir juga ya kalau teman-teman ketipu, masalahnya ya bukan tanggung jawab yang sana juga ya kan. Kita salah nengok informasi, jadi hati-hati juga sama hoax ini. Oke, yang kedua, teman-teman pasti penasaran nih, kenapa kita harus bayar deposit padahal udah lolos ke Tianjin University? Karena ada pengalaman ya kan, rumor, ada orang ya kan, dia udah pergi ke Tianjin University, udah diterima, udah dapat beasiswanya, terus udah bikin akun bank, udah terima uang beasiswanya. Belum mulai studi, kabur dia bawa uangnya ya kan. Jadi itu fraud namanya. Jadi apa ya, menipu kan, kabur kamu udah dapat uang. Jadi untuk mengantisipasi itu dibuatlah deposit, menjaminkan teman-teman itu benar-benar mau studi. Nah, baru pas udah
udah sampai di Tianjin University, udah mulai studi misalnya, barulah di refund, ya kan? Yang ketiga, apa itu annual evaluation? Annual evaluation itu adalah penilaian tahunan. Teman-teman kalau dapat beasiswa, oke, teman-teman nggak bersantai-santai, bukan kayak tenang lah 4 tahun udah dapat beasiswa kok, ya kan? Tapi penilaian teman-teman itu tetap ada, nilainya, ya kan, aktivitas teman-teman, baru kelakuan teman-teman juga, itu semua masuk evaluation. Jadi kalau teman-teman dapat full scholarship, baru udah lewat 1 tahun, kalau teman-teman mempertahankan nilai tinggi itu, nilai tinggi, performanya bagus, akan tetap full. Kalau teman-teman bersantai-santai, jadi performanya turun, bisa ditukar jadi parsial. Kalau yang teman-teman parsial ini menyaingi teman-teman, oke? Jadi teman-teman beasiswa itu semuanya bersaing untuk bikin nilai yang tinggi, performa yang bagus dan lain sebagainya. Karena ada annual evaluation. Yang keempat, apakah bisa nih daftar multiple scholarship in Tianjin University? Bisa, maksimal 2. Ya kan? Jadi teman-teman mau daftar tadi kan Jiushi sama International Student Scholarship bisa. Jiushi sama Chemical Engineering bisa. Jadi teman-teman tinggal upload aplikasi scholarship-nya. Nanti mereka ngetengok tuh teman-teman daftar buat 2 beasiswa. Tapi teman-teman hanya bisa dapat 1 beasiswa. Mana yang terpilih, itulah dapat beasiswanya. Jadi nggak bisa dapat kayak pilih yang mana ya benefitnya punya gitu ya. Jadi yang mana dapat itulah dapat beasiswanya. Jadi maksimal nih 2. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya tentang dokumen beasiswa, jenis beasiswanya ya, Chemical Engineering, Jiushi International Student Scholarship, ya semuanya ini teman-teman bisa pilih salah satunya atau pilih dua-duanya, ya kan? Nah, jadi saya mau kasih tahu nih tentang Tianjin University. Teman-teman pasti penasaran kan Tianjin University itu unitnya kayak mana sih, ya kan? Ini by the way website resminya ya, tju.edu.cn, atau bisa juga informasinya di websitenya saya juga. Nah, ini motonya ini, 事事只有事 seeking truth from facts. Nah, Tianjin University dibentuk sejak 1895 ya, udah 126 tahun tetap berdiri dia. Ada 2 kampus, Peiyang Park Campus sama Weijin Road Campus. Ini kampus lama, ini kampus baru nih, baru tahun 2015 kayaknya. Nah, jadi disinilah gambarnya di Tianjin University, ada kampus infrastrukturnya, kolam berenangnya, ya kan, Tushuguan, ya, Daxuesheng Huodong Zhongxin, Tiyuguan, Canting. Ini yang penting udah kelihatan modern lah, ya kan. Jadi teman-teman pengen tahu juga nih, ini alumni Tianjin University yang bangun gimnasiumnya. Jadi graduate-nya pun tetap berprestasi ya, tetap berguna lah. Nah, baru accommodation-nya. Ini teman-teman gambaran dormnya ya kan. Jadi ini contoh single room sih. Ada double room, isinya 2 orang. Ada quad room, isinya 4 orang. Nah, ini dormnya. Baru ini lorongnya ya kan. Baru nanti laundry-nya laundry umum ya. Dapurnya dapur umum juga. Nah, ini kayaknya ini kamarnya juga. Oke. Nah, ini tadi ya kategori jurusannya. Science Engineering. Itu ada School of Chemical Engineer Technology dan banyak lagi. Ini kategorinya. Baru ini nih kategori liberal arts and architecture ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, ini memang banyak informasinya. Nanti ada pertinggalnya kok ya dari Katolia ya. Oke. Nah, jadi ini jurusannya, teman-teman bisa pilih tuh jurusannya yang mana mau dipilih. Ada 62 jurusan, 4 diantaranya tersedia dalam bahasa Inggris. Chemical Engineering, Pharmaceutical Science. By the way, ini cuma tersedia dalam bahasa Inggris ya, Pharmaceutical Science nih. Baru Environmental Science sama Environmental Engineering. Dan jurusan di Tianjin University itu udah dapat akreditasi internasional. Misalnya nih, ini untuk architecture, chemical engineering, business administration, project management, sama ini untuk civil engineering. Jadi teman-teman cuma 4 yang tersedia dalam bahasa Inggris, sisanya full Chinese. Oke, jadi full Chinese, benar-benar full Chinese, full English, benar-benar full English. Jadi jangan khawatir nih teman-teman kalau China di China kok ada Inggrisnya, ya memang full English gitu. Jadi benar-benar full English. Jadi saya juga di chemical engineering ya full English, semuanya English gitu. Nah, jadi di Tianjin University sebelum pergi ke Tianjinnya ada guide-nya itu before arriving, ya kan. Jadi teman-teman harus bawa apa, ada guide-nya. Nanti ada juga kok bonusnya ya teman-teman bisa baca guide-nya. Oke, kemudian orientation-nya. By the way, ini teman-teman tahu nggak ini kapan? Ini itu loh, tahun lalu di Tianjin University udah aman, ya malah nggak ada masker ya, berdekatan gitu. Jadi
udah aman sebenarnya di Tianjin University. Jadi saya pun iri ya kan, nggak bisa pergi. China ketat bordernya, nggak bisa pergi. Jadi teman-teman kalau berpikir kan, aduh kalau belajar online gimana? Tenang aja, tinggal tunggu informasi resminya ya kan. Teman-teman baca berita nih, oh China udah bagus ya, boleh nggak pergi? Belum boleh kalau belum ada informasinya dari Tianjin University. Oke, jangan asal beli tiket kalau belum ada konfirmasi boleh pergi ya. Nah, karirnya tuh teman-teman banyak alumni yang sudah berprestasi ya, sudah masuk perusahaan ternama ya kan. Jadi ada provide internship dan employment opportunities juga. Dan Tianjin University juga peduli kok sama teman-teman punya kesehatan mental ya. Dan cara teman-teman itu adaptasi di Tianjin University juga ada namanya Multicultural Research and Psychological Consultation Center. Jadi teman-teman bisa apa ya, kayak konsultasi deh, misalnya teman-teman punya masalah dalam adaptasi ya, punya masalah dalam nilai misalnya, terlalu stres misalnya, nah bisa ke sini nih. Nanti akan dibantu kok sama Laoshu di situ. Nah, jadi teman-teman, saya tuh selama setahun baru kuliah online. Jadi agak ironi ya, kuliah di China masih online. Saya sekarang di Indonesia nih. Domisili saya di Batam sekarang. Jadi saya itu kuliah online. Nah, teman-teman bisa tengok di website saya itu semester pertama kayak mana sih kuliah online-nya, cara belajar yang benar ya, cara dapat GPA yang lumayan ya kan. Baru second semesternya kayak mana. Jadi saya baru masuk semester 3 nih, S1 semester 3. Jadi masih berharap bisa kuliah offline. Nah nih saya nih pas kuliah online nih. Jadi belajar kayak gitu aja lancar. Jadi Tianjin University itu udah memastikan setiap pembelajaran online itu lancar dan teman-teman siapkan storage HP ya. Untuk download WeChat, Weixin, ini bisa dibilang paling penting. Ini macamnya WA-nya Indonesia, macamnya pembayaran online ya kan. Terus kelas pun bisa juga semuanya di sini. VooV Meeting, Tengshun Hui, ini macamnya Zoom ya untuk kelas online. Baru Zhongguo Daxue MOOC, ini aplikasi pelajarannya juga, Youdao sama Caoxing ya kan. Jadi teman-teman juga membiasakan pakai aplikasi Chinese juga. Tapi jangan di-download dulu. Kalau teman-teman nggak misalnya kan baru apply, jangan download dulu karena ini storage-nya lumayan besar. Dan jangan sampai deh teman-teman nanti salah download ya atau salah registrasi. Mending tunggu baru masuk deh ke Tianjin University baru download semuanya. Karena ini aplikasinya penting dan baru digunain pas kelasnya juga. Nah, kalau teman mau tahu lebih nih tentang kuliah online saya ini bisa tengok di YouTube, ya kan? Ini semester 1, ini semester 2, ya kan? Jadi ini saya deskripsikan secara full nih. Kuliah online di Tianjin University itu kayak mana? Dan juga kalau teman-teman mau tahu nih informasi secara umum Tianjin University, itu bisa tengok nih di part 1. Kalau teman mau tahu apply-nya kayak mana, ya kan? Mau upload dokumen kayak mana, registrasi kayak mana, bisa tengok di YouTube saya nih, part 2. Ini saya benar-benar kasih full kayak cara apply-nya gimana, pilih tab-nya yang mana gitu kan, yang penting yang mana. Supaya teman-teman jangan bingung lagi nih ya kan untuk ngisi formnya aplikasi online. Lalu part 3 itu informasi Tianjin University Study Support and Career ya. Jadi lanjutannya lah dari informasi umum ini. Ya, jadi saya itu juga mau update sih banyak informasi Tianjin University karena tahun 2022 belum update. Jadi saya langsung apa ya, coba update terus lah tentang Tianjin University ini. Nah, kalau teman-teman juga udah di Tianjin dan juga online, jangan khawatir mau ketemu teman-teman di Tianjin kayak mana sih? Ada namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok cabang Tianjin yang sekarang saya aktif di tahun ini. Nah, jadi di sini ini kakak senior kita ini ya kan, ini tahun ketiga ya kan, ini ketua umum kita sekarang nih PPI Tiongkok. Jadi semuanya ini akan membantu teman-teman membiasakan diri ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan di Tianjin itu kayak mana, kuliahnya kayak mana, tinggal kunjungi nih sosial medianya di PPIT Tianjin ya kan. Jadi ada wadahnya juga nih supaya teman-teman jangan apa ya merasa sendiri ya kalau masih baru kan kayaknya istilahnya. Jadi langsung ada teman-teman yang bisa membantu langsung tuh adaptasinya kayak mana gitu kan. Walaupun online juga ada acara-acara yang membuat teman-teman itu bisa kenal sama teman-teman yang udah ada di Tianjin ya. Jadi ini berguna banget serius. Saya waktu itu mikir kan kuliah online kenalan sama temannya kayak mana gitu kan.
terus tengok ada PPT Tianjin, wah baru deh kenal nih sama, udah hampir kenal kayaknya sama semua teman-teman di sini. Di ini sih apa ya, di Februari ya atau Maret lalu ya kan, ada LDK-nya juga. LDK tuh latihan dasar kepemimpinan, supaya teman-teman tuh tahu gitu, aktif juga tuh di organisasi ya kan selain studinya. Jadi di cabang lain pun di China juga ada ini nih, dari Beijing ya kan, Changchun, apalagi ya banyak lah. PPT-nya ini juga udah tersebar ya di seluruh China dan seluruh dunia juga. Oke, jadi ini kakak seniornya bakal bantu ya, teman-teman jangan khawatir. Oke, nah di bagian ketiga yaitu tentang personal statement-nya atau study plan, ya kan. Jadi teman-teman mungkin mikir nih kan, kayak mana sih cara bikin study plan? Gimana supaya esainya itu bisa dibilang baik lah ya. Karena teman-teman dokumennya yang teman-teman upload, mau baik itu nilai, sertifikat, teman-teman ikut perlombaan atau aktivitas, terus wawancara, semuanya itu masuk penilaian. Jadi nggak ada kayak sertifikat nggak terlalu perlu ya kan, meski sertifikat itu optional tapi itu masuk penilaian. Jadi bisa ditengok tuh teman-teman aktif di sinilah ya kan, pernah ikut ini, kualitasnya sebesar ini. Nah untuk memolesnya lagi, meningkatkannya lagi tuh digunakanlah study plan. Nah jadi cara buat study plan itu, ini tips menurut saya ya, perspektif saya waktu itu buat study plan ini dia. Nah pertama describe background teman-teman, misalnya teman-teman kan, misalnya ini saya waktu itu tulisnya misalnya my name is Timothy Joseph Putagal, I'm from Batam, Republic of Indonesia, and I have just graduated from the natural science major of my high school, Cerdas Mandiri Senior High School. Nah, jadi teman tengok tuh background teman, perkenalkan diri teman-teman di awal, oke? Okay? Supaya mereka tahu tuh, oh teman-teman tuh dari sini ya, lulusnya itu kayak gini. Nah, the reason why I apply for scholarship is because, nah apa tuh alasan teman-teman mendaftar beasiswa? Itulah di kayak paragraf pertamanya lah ya, paragraf pertama sama paragraf kedua. Supaya langsung deh to the point ya, perkenalan langsung alasan beasiswa. Yang kedua, the reason why I choose to study in China because misalnya in China is the China education has been more advanced and international students have been targeting to study in China due to its advancement in its universities coupled with international accreditation, exposure, dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman gembor-gemborkan nih, China itu kenapa sih teman mau ke China? Kenapa nggak negara lain aja gitu loh? Ya, kenapa harus di China? Terus teman-teman jangan lupa juga tingkatkan kualitas Indonesia ya. Teman-teman tingkatin kualitas China, jangan lupa Indonesianya. Teman dari Indonesia ya kan. Misalnya I'm a student from Indonesia, and in Indonesia, the reputation of studying in China has been the favorite of most of my friends in Indonesia. Therefore, studying in China provides me an excellent opportunity. Ya, gitu kan. Jadi, teman-teman perhatikan juga Indonesianya. China-nya bagus, nah Indonesia juga harus bagus tuh. Karena supaya teman-teman tuh dilihat fair ya dalam menilai tujuan teman-teman itu studi ke luar negeri. Yang ketiga, nah, why do you choose study Tianjin University? Nah, teman-teman tengok tuh website-nya ya, deskripsinya, deskripsi jurusannya di website-nya, ya kan, tengok pengalaman juga teman-teman yang pernah studi ke China kayak mana, supaya teman-teman tuh tahu tuh Tianjin University, univ-nya kayak mana sih, ya kan? Misalnya Tianjin University, I choose to study in Tianjin University because the major has coupled with international accreditation. It has provided alumni with great achievements and etc. ya kan. Jadi teman-teman benar-benar memusatkan perhatian teman-teman ke Tianjin University, ya kan. Kan di universitas di China itu banyak ya. Kalau teman-teman juga tengok statistiknya, ya paling Tsinghua, Fudan, Zhejiang. Tapi kenapa Tianjin University? Ya kan, karena kita tuh harus tahu juga kualitas universitas yang mau kita tuju ya, dan kenapa kita menargetkan itu. Yang keempat, why do you choose your major? Ya kan, teman-teman pasti sekarang udah punya nih bayangan mau daftar jurusan computer science misalnya, chemical engineering, mechanical engineering. Nah, kenapa harus jurusan itu? Kenapa nggak jurusan yang lain? Apa alasan terkuatnya? Nah, jadi waktu itu saya sih bikinnya I choose to study chemical engineering because its multidisciplinary approach
to education and research provide me with a great opportunity in the future to work in various industries such as technology, medicine, materials, etc. gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman harus tahu juga kenapa teman pilih jurusannya, bukan hanya suka ya kan atau ikut-ikutan teman. Hati-hati karena di sini ditengok nih teman-teman serius nggak pilih jurusannya. Karena setiap jurusan di university itu persaingannya banyak. Jadi setiap jurusan deh, bukan hanya kayak jurusan engineering ya kan atau yang lain juga. Jadi perkuat kualitas teman-teman itu dalam tiap-tiap alasannya ini. Yang kelima, describe your career prospects upon graduate. Nah, apa cita-cita teman-teman ke depan? Kayak karirnya teman yang mau tuh kayak mana gitu? Kayak mana Tianjin University bisa membantu gitu. Jadi misalnya I want to be an professional engineering abroad, ya kan, untuk career prospects ke depan. Nah, jadi teman-teman tahu juga tuh ke depannya prospeknya apa. Yang keenam, describe your learning objectives atau study plan. Jadi study plan itu maksudnya kayak mana teman-teman itu bisa belajar dengan efektif. Karena belajar di China itu kompetisinya berat, persaingannya itu banyak, dan kayak mana supaya teman-teman itu bisa adaptasi, ya kan, bisa belajar bahasanya, supaya Tianjin University itu yakin kalau teman-teman itu bisa belajar dengan baik. Learning objectives. Nah, jadi baru terakhirnya misalnya teman-teman kesimpulannya deh, I want to apply to Tianjin University because of this reason. Nah, misalnya in conclusion, I want to apply with this scholarship to Tianjin University dan alasan lainnya, ya kan? Banyak kok teman-teman sampel study plan di internet ataupun mau tanya-tanya juga versi teman-teman deh, versi terbaik study plan-nya, ikutin semua yang perlu dibuat di dalam study plan ya kan. Jangan sampai kurang gitu, kayak teman-teman lupa kasih alasannya kenapa pilih major. Karena disitulah kualitas teman-teman itu dilihat ya, selain dari dokumen-dokumennya. Dan mungkin sih ya study plan-nya itu, essay-nya itu isinya mungkin ya bakal dibahas ya kayak dalam interview gitu kan. Jadi teman pastikan juga apa yang di essay itu benar ya, jangan dilebih-lebihkan informasinya atau bukan informasi yang sebenarnya. Nah, itulah teman-teman tentang informasi dari tips membuat scholarship essay. Nah, ini dia bonus ya. Jadi ini pertinggal juga untuk teman-teman supaya nggak miss semua informasinya. Jadi ini adalah Tianjin Dashi Zhengshi Mulu. Ini katalognya, informasi ringkas dari Penke, undergraduate, 硕士, master, sama 博士, PhD. Kalau teman-teman penasaran juga sama S2, S3-nya, nanti ada juga filenya. Yang kedua, Tianjin Dashi Guoji Xuesheng Zhenan, itu guide-nya. Jadi yang saya bilang tadi, teman-teman itu tahu juga tuh informasinya tentang guide di Tianjin University tinggalnya kayak mana. Yang ketiga, itu informasi beasiswanya. Ya, jadi tiap beasiswanya itu lengkapnya kayak mana. Yang keempat, dokumennya. Jadi formulir aplikasinya kayak mana, terus tes medical check-up-nya kayak mana gitu kan. Yang kelima, general information Tianjin University. Dan teman bisa kunjungan juga nih Instagram saya nih di Timothy Yusuf 5 karena ada highlight-nya Tianjin University PhD, Bachelor, Master, dan banyak lagi. Ya teman-teman, jadi simak juga sampai akhir ya supaya dapat file penting ini tentang penuh semuanya deh tentang Tianjin University. Oke teman-teman, 加油大家努力获得奖学金. Jadi teman-teman belajar keras untuk dapat nilai yang tinggi ya, standar bahasanya juga diraih, dan jangan lupa juga dokumennya persiapkan ya. Teman-teman bisa tengok informasinya di sie.ju.edu.cn/in/ di website saya juga sama YouTube mau saya update juga tentang informasi admission ke Tianjin University tahun 2022. Oke teman-teman, itulah semuanya deh tentang University Scholarship in Tianjin University. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Saya serahkan kembali ya ke moderator. Baik, terima kasih Kak Timothy untuk pemaparan materi yang sangat informatif. Nah, aku yakin nih teman-teman pasti udah punya banyak pertanyaan mengenai pemaparan materi yang disampaikan oleh Kak Timothy. Tetapi tunggu dulu, bisa disimpan dulu ya teman-teman, karena kita akan melakukan sesi foto bersama dulu yang akan dipandu oleh Katlia Mandarin. Untuk teman-teman bisa open cam terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk panitia Yoseba bisa melakukan print screen. Oke, baik.
Izin masuk untuk sesi foto bersama ya. Ini hanya ada satu slide. Saya foto 2 kali ya, atau 3 kali. Oke, teman-teman bisa dibuka kameranya. Kita akan foto bersama. Saya tunggu sampai 7.45 ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke moderator untuk dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Yoseba untuk memandu sesi fotonya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan masuki sesi tanya-jawab. Sebelumnya untuk sesi tanya-jawab ini, teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand dengan terlebih dahulu menyebutkan nama, asal kota, dan pertanyaan kalian. Atau juga bisa menggunakan fitur Zoom chat dengan format yang sama, yaitu menyebutkan nama, asal kota, dan pertanyaan kalian. Nah, aku yakin nih teman-teman pasti punya banyak pertanyaan nih terkait pemaparan materi yang disampaikan oleh Kak Timothy. Yuk, boleh langsung tanya aja. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Aku boleh bertanya nggak, Kak Timothy? Boleh, Tere, boleh. Oke, dari pengalaman Kak Timothy sendiri itu adakah kendala bahasa gitu ya untuk apa namanya pertama kali kuliah di Tianjin University dan bagaimana cara Kak Timothy mengatasinya? Oke, kalau kendala bahasa itu ada pertama, karena kan waktu habis registrasi, kan langsung dibawa ke grup WeChat kan, di penuh tuh siswa internasional baru sama siswa Chinese mungkin. Nah, jadi mereka situ udah speak Chinese ya kan, terus ada Laotian-nya juga. Jadi di situ sih sebenarnya nggak terlalu khawatir awalnya, karena belum informasi resmi, cuma kayak perkenalan doang kan. Nah, lalu pas udah masuk ke grup overseas student, itu secara general untuk tahun 2020 waktu itu. Jadi situ Lawson-nya pakai bahasa Mandarin, lalu kasih informasi bahasa Inggris. Dan di WeChat sebenarnya ada fitur translate. Jadi kalau ada Mandarin ya kan, tinggal di itu kayak di HP kan kayak di hold baru ada translate-nya. Baru kalau misalnya tergantung medium pelajarannya juga. Kalau medium pelajarannya English, benar-benar full English, jangan khawatir gitu. Kalau misalnya kayak ada Chinese tuh jangan khawatir. Nah, terus juga kalau misalnya full Chinese, ingat itu full Chinese, benar-benar full Chinese, nggak ada bahasa Inggrisnya. Nah, jadi justru sih dari percakapan teman-teman di grup ya kan pakai bahasa Chinese, sebenarnya termotivasi gitu untuk menikahkan Chinese ya kan. Karena pas waktu itu udah terima informasi accepted, Mandarin saya waktu itu masih nol, masih HSK, tahu HSK aja kayaknya belum. Jadi tengok kan cara belajarnya kayak mana. Sekarang sih udah masuk bulan ke-8 belajar sendiri gitu. Jadi sekarang pun udah jalan HSK 4. Jadi benar-benar kalau di China kan ya kita tanggung jawab lah ya kan. Kita bakal istilahnya bakal pergi ke China, tinggal di sana. Adaptasilah sama bahasa Chinese-nya. Justru banyak kok apa referensinya. Ini ya salah satu referensi bagus ya buat belajar Mandarin kalau mau belajar sendiri ya kan. Jadi ini dia lagi namanya HSK Standard Course, pasti tahu lah ya. Standard Course ini free kok di internet,
Nah, itu dia. Itu ada HSK 1 sampai HSK 6. Dan ya, teman-teman juga jangan khawatir karena kalau teman-teman tahu ya ada informasi HSK mau diupdate ya kan, HSK 3.0 mau sampai HSK 9 itu informasinya belum ada. Jadi tetaplah tes HSK 4 atau HSK 5. Dan juga ini informasi tambahan juga. Kalau teman-teman mau S1 Tianjin University, kalau daftar medium English sebelum lulus harus lulus HSK 4. Jadi tanggung jawab juga bahasanya. Kalau daftarnya bahasa Mandarin, sebelum lulus harus udah lulus HSK 5. Ya, jadi makanya saya pun juga termotivasi belajar lebih. Sekarang lagi jalan HSK 4. Semoga sih sebelum ke Tianjin University udah lancar percakapan. Tinggal tesnya gitu. Ya, jadi istilahnya kalaupun kita merasa tertantang awalnya, ya awalnya itu banyak banget tantangannya karena kita nggak terbiasa sama bahasa Chinese-nya, ya kan, nggak ada alfabet juga kan, goresan semua, alfabetnya pun beribu-ribu karakternya. Ya, jadi teman-teman udah ke China, motivasinya pasti kuat deh belajar Mandarin. Tuh, Tere. Oke, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan dari Gracia di kolom chat. Saya bacakan ya Kak ya. Selamat malam Kak, saya izin bertanya, bagaimana ya cara beradaptasi dengan pelajaran yang ada di sana, pasti secara suasana kelasnya sudah berbeda dengan kelas biasa di Indonesia. Apakah ada kelas tambahan lagi bagi yang membutuhkan? Terima kasih Kak. Ya, oke, Gracia, ini pertanyaan bagus sih. Kalau misalnya Gracia mau refer ke kelas offline, aku belum offline di sana, masih online selama ini. Tapi itu juga relate karena jujur kelas di Tianjin itu siswa-siswanya kompetitif semua gitu. Jadi diam-diam menghanyutkan ya kan. Jadi banyak banget siswa-siswa yang aktif ataupun yang diam tapi aktif banget untuk tugas tanya di grup ya kan. Jadi jangan khawatir untuk beradaptasi pelajarannya, grup WeChat ada, bisa tanya langsung, ngechat gitu, nggak perlu email atau segala macam gitu secara formal, kecuali kalau teman-teman mau tanya secara privat ya kan, email lah ke dosennya. Dan cara panggilnya sih Laoshi ya. Jadi Laoshi itu bisa dibilang honorable-nya lah untuk panggil dosennya. Jadi dosennya pun juga baik, Laoshi-nya kasih pertanyaan, jangan kasih pertanyaan semuanya pasti dijawab. Dan kalau kelas tambahan itu tinggal tanya aja langsung ke Laoshi-nya, apakah mau ada kelas tambahan gitu. Karena biasanya kan kayak mau ujian, biasanya kita tuh di grup minta tuh ada kelas tambahan atau soal tambahan, kuis tambahan. Ya, jadi kalau di Indonesia mungkin beda ya, karena itu kompetitif banget. Kalau teman-teman kuliahnya nggak aktif, ya nggak ada yang peduli gitu. Teman-teman yang berusaha sendiri untuk menaikkan nilai gitu. Jadi nggak usah khawatir Laosia itu apakah cuek, Laosia pasti care gitu, pasti langsung jawab. Tinggal teman-teman inisiatif duluan. Ya, itu ya Gracia. Aku bisa jawab dalam perspektif kelas online-nya sekarang. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini pertanyaan Ya. berikutnya dari Via. Mau bertanya untuk sertifikat HSKK dibutuhkan juga atau enggak? Soalnya kalau sekarang tes HSK juga harus sekalian tes HSKK, Kak. Kalau misalnya ini via ya, ya, jadi via kalau tes HSK sih sebenarnya nggak diperlukan HSKK karena persyaratannya cuma HSK gitu. Jadi kalau misalnya tes ini aku baru tahu juga sih tes HSK ada HSKK, ya upload aja HSK-nya gitu. Karena oh ya pastikan juga standarnya memenuhi ya. Jadi HSK aja sekarang. Tapi pantau juga ya di websitenya sama informasi resminya apakah perlu HSKK supaya diupload juga, standarnya juga diperhatikan juga. Itu via, semoga membantu ya. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya ada Yoseba yang raise hand, boleh silakan open mic. Ya, malam Kak Timothy. Mau Ya, tanya, coba. Tianjin University itu gurunya baik-baik, muridnya juga baik-baik. Nah, baiknya itu sebaik apa sih? Misalnya gini, ya kita kan dikasih aplikasi untuk belajar Mandarin, untuk kelas online. Misalnya kayak Ya. tadi ada super yang kita orang awam tuh pasti kayak nggak tahu banget gitu loh. Housing sama Mengkuotashe Mock tadi sama itu baiknya itu mereka sampai kasih guide PDF misalnya.
cara dari install sampai register, atau cuma dikasih tahu aplikasi yang kita butuhkan, kalian berkaryalah sendiri, cari tahu gimana caranya untuk register. Karena saya Ya. pernah yang baik sebaik itu dan unit yang cueknya kayak gitu. Ya. Jadi sih kalau misalnya waktu itu kan ada banyak ya aplikasinya, terutama WeChat nih kan, semuanya pasti udah bisa download WeChat lah, kayak registrasinya sendiri pasti bisa. Jadi dari WeChat itu nanti bakal dikasih kok guide-nya. Kalau teman-teman punya HP Android, iOS, atau mau registrasi dari website, ada guide-nya itu. Jadi waktu itu juga pertama kali kan, saya waktu itu aplikasi China, Zhongguo baru Yuket Hang, ribet kali kenapa harus pakai aplikasi ini gitu kan. Tapi ada guide-nya. Jadi bisa kok langsung kayak kalau ada menemukan masalah, walaupun udah ada baca guide-nya, screenshot aja, share ke dosennya di grup itu, ke Laushun-nya. Karena kan ya Laushun-nya pun juga data gitu, siapa yang belum register ya kan. Karena kalau misalnya kurang satu orang lagi, pasti juga dibantu gitu. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalnya aplikasi Chinese kayak Chaoxing, Yuket Hang, baru apa lagi tadi? Zhengxun Hui, Zhongguo Daxue, Ting Ting, Ting Ting nggak, Ting Talk, banyak lah jenisnya itu jangan khawatir, semuanya itu pasti ada guide-nya lah. Jadi terus pun kalau teman-teman bingung ya karena bahasa Chinese ya kan aplikasinya, nanti bisa diarahkan kok kayak translate-nya ke Inggris itu apa. Karena ada juga aplikasi yang nggak ada translate Inggrisnya, kayak Zhongguo Daxue MOOC itu dia cuman nama course-nya aja English, sisanya Chinese. Jadi waktu itu sih saya sih loginnya dari website, jadi bisa translate langsung kan. Tapi di situ termotivasi buat belajar Chinese-nya. Tapi tenang aja, Laushun-nya pasti bantu kok. Itu Yoseba, semoga membantu. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya Vera, silahkan untuk open cam dan open mic. Malam Kak, mau nanya. Ya, Vera. Jadi kalau kita kan harus bikin surat rekomendasi kan, itu Ya. harus wajib dalam bahasa Inggris ya, atau bisa dalam bahasa Mandarin? Oh ya, kalau tadi kalau referensi tambahan ya, kalau ada surat rekomendasi itu baik dari Certificate Financial Guarantor atau surat rekomendasi beasiswa misalnya dari kepala sekolah itu apa. Kalau dalam bahasa Indonesia mesti translate ke bahasa Chinese atau bahasa English. Nah, jadi terserah mau Chinese atau English, yang penting antara dua bahasa itu. Jangan upload dua-duanya. Kayak English upload, Chinese upload. Tinggal satu-satu aja. Jadi kalau Indonesia translate lah ke lembaga tersumpah ya. Jangan translate Google Translate. Nanti kembalikan nanti. Jadi antara Chinese atau English pun boleh. Ya. Makasih Kak. Ya, Vera. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Karena mungkin untuk durasi waktu juga, teman-teman bisa memasuki sesi istirahat terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pemaparan dari narasumber kedua kita. Oke, mungkin dari Katlia bisa menampilkan iklan sebentar, intermezzo di dalam sesi istirahat ini. Sebelumnya Teresa juga mengucapkan terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Kak Timothy, ini benar-benar informatif dan juga menarik, dan pastinya juga bisa membantu teman-teman ya untuk mendapatkan informasi seputar beasiswa di Tianjin University. Ya sama-sama, itu informasi yang berguna banget ya teman-teman. Kalau dapat informasi beasiswa, kejarlah, karena kalau studi di Tianjin tuh keren lah, dia perkembangannya itu udah luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau daftar beasiswa, daftar aja gitu ya. Oke. Oke. Selamat beristirahat teman-teman.
Oke, baik. Izin masuk semuanya. Pertama-tama saya selaku Ketua Pelaksana Webinar Perdana Katolia Mandarin, Yoseba, mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Hari ini saya akan memperkenalkan sekilas tentang Katolia Online Mandarin Course. Katolia Online Mandarin Course merupakan kursus belajar bahasa Mandarin khususnya bagi pemula sampai intermediate. Kami didirikan pada tanggal 20 Agustus 2021 dan ini merupakan akun Instagram kami. Pada 2 bulan terakhir, kami membuat grup WhatsApp bahasa Mandarin yang akan belajar selama kurang lebih 1 kali seminggu. Kami juga menyediakan Google Classroom agar semua materi dan tugas tidak tertimbun oleh pesan di WhatsApp. Yang ada di foto ini adalah dokumentasi kegiatan opening session untuk kelas yang kami buka di WhatsApp. Selanjutnya, kami juga membuka fitur Gold Member di bulan Oktober. Keunikannya adalah mendapatkan modul materi yang lebih banyak dari grup WhatsApp biasa. Bagi yang ikut Gold Member, akan kami satukan ke grup yang berbeda, dan selama sebulan ini mendapat 1-2 kali Zoom meeting dengan durasi minimal 30 menit untuk pembelajaran bahasa Mandarin. Pembelajaran tentunya akan dilaksanakan lebih banyak, dan menurut saya pribadi ini sangat efektif. Jika kalian tidak mau kursus yang misalnya sendiri gitu. Nah, bagi yang ikut fitur Gold Member ini juga bisa mendapat sertifikat webinar yang seharusnya berbayar ya. Sertifikat webinar di bulan ini, bulan Oktober. Nah, oh ya, teman-teman bisa dipantau terus Instagram Katolia karena webinar di bulan ini bakal dilaksanakan 1 kali lagi, jadi totalnya 2. Selanjutnya, kami juga membuka kursus privat maupun grup berisi 2 dan 4 orang. Ini adalah banner kursusnya. Yang ingin tahu info lebih lanjut atau tanya-tanya bisa menghubungi nomor CV yang tertera, yaitu nomor Gracia dan Diana. Terima kasih, mungkin sekian dulu perkenalan dari Katolia. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, sekiranya tidak berkenan. Tetap semangat dan pantau terus IG Instagram Katolia Mandarin. 快乐学习，同是自己. Terima kasih. Oh ya, sambil istirahat, saya akan putarkan lagu untuk menemani waktu istirahat teman-teman ya.
的夏天，整个世界涂着金色的秋天，飘雪的冬天。也许想着未来的事情太遥远，一起去环游世界也很难实现，但你出现在我身边，就生活什么五彩缤纷，轰轰烈烈，风风火火，花天酒地的世界。今夜特别漫长，有个号码一直被存放，源自某种倔强，不是相聚又不悲伤，明明对你念念不忘，思前想后越发紧张，无法深藏，爱没爱过想听你讲。讲真的，会不会是我被闺蜜寻求了？敷衍了太多，我怎么不难过？要你亲口说，别只剩沉默。或许你早就会讨论我。讲真的，想到不可能是最难割舍的，各自好好过也好过一直拖，自作多情了，好吧我原谅，至少能换来释怀洒脱，没丢失掉自我。今夜特别漫长，有个号码一直被存放，源自某种倔强，不是相聚又不感伤，明明对你念念不忘，思前想后越发紧张，无法深藏，爱没爱过想听你讲。讲真的，会不会是我被闺蜜寻求了？敷衍了太多，我怎么不难过？要你亲口说，别只剩沉默。或许你早就会讨论我。讲真的，想到不可能是最难割舍的，各自好好过也好过一直拖，自作多情了，好吧我原谅，至少能换来释怀洒脱，没丢失掉自我。讲真的，会不会是我被闺蜜寻求了？敷衍了太多，我怎么不难过？要你亲口说，别只剩沉默。或许你早就会讨论我。讲真的，想到不可能是最难割舍的，各自好好过也好过一直拖，自作多情了，好吧我原谅，至少能换来释怀洒脱，没丢失掉自我，没丢失掉自我。不如两情，不如发个誓情，删掉所有关于你的回忆。不如黑
心不如回到人群，做你的甲乙丙丁。可我看到他们说有一对模范情侣，不如我和你。可你说没有真正感同身受爱情，不如就放弃。不如我们拥抱或分手，不如眼泪有空偷偷流，不如这次就还你自由，不如擦肩而过别回头，不如这次你说对不起，我一定告诉你没关系，不如回到最初的相遇，把爱藏在相遇的缝隙。不如放弃，不如交给旧情，不如迷失在有你的过去，不如任性，不如放过自己，不如就让你满意。可我看到他们说有一对模范情侣，不如我和你。可你说没有真正感同身受爱情，不如就放弃。不如我们拥抱或分手，不如眼泪有空偷偷流，不如这次就还你自由，不如擦肩而过别回头，不如这次你说对不起，我一定告诉你没关系，不如回到最初的相遇，把爱藏在相遇的缝隙。不如含着眼泪说你好，你好不好再也不重要，不如将过去统统丢掉，留在记忆最美的一角，不如跳进爱情的游戏，反正主角已不再是你，不如偶尔相聚在梦里，就算流泪也别把我吵醒。Oke, halo teman-teman. Selamat datang kembali kita di Zoom kali ini dan kita akan langsung aja melanjutkan sesi kedua kita, yaitu pemaparan materi oleh Kak Alia Mufida. Wah, pasti udah gak sabar nih ya. Nah, tapi sebelumnya izinkan Tere untuk membacakan CV singkat oleh narasumber kedua kita. Kak Alia Mufida atau yang biasa kita kenal dengan Kak Alia, lahir di Palembang pada 11 Februari 2021, yang merupakan mahasiswa S1 tahun keempat jurusan Software Engineering di Jiangsu Normal University Suzhou dan merupakan penerima beasiswa Jiangsu Normal University Scholarship. Nah, di bidang organisasi, Kak Alia juga aktif nih di PPI Tiongkok Cabang Suzhou sebagai Sekretaris Umum periode 2021-2022. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilakan Kak Alia untuk memaparkan materinya. Bentar ya. Sorry ya, tunggu sebentar ada kesalahan teknis.
Selamat malam semua. Perkenalkan ya, boleh dicek dulu kelihatan nggak ininya, share screen-nya. Masih blackout sih, Kak. Sebentar ya. Oke. Sekarang udah kelihatan belum? Aman sih sudah. Udah ya. Aman kok, Kak. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, namaku Alia Mufida. Sekarang kuliah di Jiangsu Normal University, jurusan Software Engineering, semester 7. Oke, di sini kita mau ngomongin tentang University Scholarship dari Jiangsu Normal University. Oke. Awal tahu beasiswa, nih Kak Alia tahu awal beasiswa ini dari mana? Jawabannya itu dari agensi. Nah, kok bisa sih Kak tahu ada agensi yang bisa nyediain beasiswa ke Cina? Jadi agensi ini pada tahun sebelum tahun aku kelas 12 ya, tahun aku kelas 11, dia sosialisasi ke sekolahku. Terus dari sosialisasi itu ada beberapa kakak tingkat sekolahku itu ikut ke beasiswa dari agensi tersebut. Nah, setelah itu saat aku kelas 12, agensinya itu balik lagi ke sekolahku untuk sosialisasi beasiswanya. Nah, dari situ sebenarnya aku nggak terlalu tertarik nih untuk kuliah di luar negeri. Tapi teman-temanku coba-coba aja nih, ajak daftar beasiswa dari agensi ini. Jadi setelah aku daftar, akhirnya tertarik juga nih dengan kata-kata kuliah di luar negeri, apalagi kuliah di Cina. Nah, dari agensi ini juga, dia nggak cuma provide beasiswa kita kuliah, tapi kita juga bisa les di tempat agensi tersebut. Jadi kita sebelumnya itu, sebelum berangkat ke Cina itu ada persiapan dari agensinya. Jadi kita nggak terlalu, gimana ya, komunikasinya masih bisa lah sebenarnya. Gitu. Oke, University Scholarship. Ini aku tampilin gambar-gambar dari kampus aku, Jiangsu Normal University. Ini bisa disebut dengan landmark kita. Ini juga di dalamnya itu kelas Fakultas Sains, sama ada kantor administrasi juga. Kalau yang ini untuk gedung oleh Computer Science sih. Sama ada ruangan dari dosen-dosen di sana. Kalau yang ini itu untuk library-nya. Nah, ngomongin University Scholarship nih, yang pertama kali kalian pengen tahu dari scholarship ini, pasti apa sih yang didapat dari scholarship itu. Nah, jadi di University Scholarship dari JSNU ini ada 2 macam. Yang satu itu Outstanding Undergraduate Student Youth Scholarship. Itu yang aku dapetin. Nah, ada yang satu lagi itu namanya Outstanding Chinese Language Student Scholarship. Itu untuk provide mahasiswa yang ingin belajar bahasa di JSNU. Nah, terus scholarship ini provide-nya apa aja nih? Jadi untuk undergraduate ya, untuk sarjana yang English talk atau kita belajarnya pakai bahasa Inggris, itu pertama dia cuma provide tuition fee-nya atau bisa dibilang untuk uang kuliah. Untuk akomodasi sama uang jajan itu nggak di-provide sama JSNU atau sama universitasnya.
Kalau untuk Chinese language itu dia provide tuition fee sama dia dapat uang jajan. Tapi akomodasinya itu nggak dapat juga, jadi kalian harus bayar sendiri. Misalnya kalian mau daftar, itu pasti kalian dapatnya juga yang first class. Jadi undergraduate itu ada yang namanya first class scholarship sama second class scholarship. First class scholarship itu tuition fee-nya ditanggung 100%. Sementara kalau second class scholarship itu ditanggungnya cuma 50% dari university. Terus university scholarship ini sama ya, kayak yang dijelasin sama Timothy tadi, dia ada annual penilaian untuk tiap tahunnya. Jadi kinerja kalian itu bakal dinilai selama 1 tahun. Tapi dia bisa provide kalian sampai lulus, tapi penilaiannya itu tiap tahun. Jadi kalau misalnya nih, tahun pertama kalian dapat nih university scholarship 100%, tapi tiba-tiba tahun keduanya kalian nggak dapat. Nah, kalau untuk tahun ketiganya dapat atau enggak, Kak? Nah, jadi namanya tadi dinilainya itu per tahun, jadi kalian mereka itu nggak melihat kinerja kalian di tahun pertama tadi. Jadi mereka nilai dari tahun keduanya. Kalau tahun kedua kalian itu baik, nilainya bagus, taat peraturan di sekolah, taat peraturan dari government-nya, terus attendance-nya bagus juga, nanti itu bakal otomatis kalian dapat lanjutan beasiswanya. Terus nih, bedanya sama scholarship yang lainnya juga ada nggak, Kak? Ada yang namanya ini ya, Chinese Government Scholarship. Jadi scholarship-nya itu disponsori oleh pemerintahan Cina. Nah, itu yang di-provide itu, ini setahu aku ya, itu tuition fee-nya gratis 100%, akomodasinya itu gratis, dapat uang jajan per 3 bulan, sama di-provide untuk uang asuransinya. Itu yang Chinese Government Scholarship. Ada juga yang namanya Jasmine Scholarship kalau nggak salah. Dia provide 3 dari 4 tadi ya. Dia provide tuition fee-nya 100%, dia provide akomodasi, sama dia dapat uang jajan per 3 bulan. Itu setahu aku 3 bulan dapatnya. Terus nih misalnya, kalian mau daftar nih satu jenis scholarship, bisa nggak sih, Kak, daftar di scholarship lain? Nah, itu menurut aku, yang setahu aku ya, itu nggak bisa. Karena kalian itu kalau mau daftar scholarship itu, kalian harus terikat di satu jenis scholarship dan satu university. Jadi kalian walaupun daftar scholarship-nya itu beda kampus, tetap aja itu nggak bisa, dan bisa di blacklist dari dua-duanya. Jadi mending kalian mateng-matengin mau daftarnya kemana, terus nilainya harus dibagusin lagi. Terus kita lanjut ke persiapan dokumen. Cara daftarnya itu, karena aku tadi lewat agensi, jadi aku ngurusnya di agensi. Kalau kalian mau ngurus sendiri nih, misalnya bisa lewat websitenya JSNU ini, in.jsnu.edu.cn. Bisa dicek aja, nanti ada form application-nya. Nanti juga di situ kalian masukin semua soft datanya ke website tersebut. Oke. Nah, ini persiapan dokumen. Yang pertama, yang pasti itu raport. Raport itu diminta dari semester 1 sampai semester 5. Nah, kalau kalian ini daftarnya itu pakai English Talk, atau kalian belajarnya pengen pakai bahasa Inggris, kalian harus translate nih raportnya itu jadi bahasa Inggris. Kalau kalian belajarnya Chinese, itu translate-nya ke bahasa Mandarin.
Itu yang sepengalaman aku. Yang kedua itu ada ijazah. Nah, ijazah ini juga dalam bahasa Inggris ya. Jadi rata-rata semua dokumen itu tuh dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Ijazah ini juga harus udah dilegalisir sama kepala sekolah kalian, sama sekolah kalian. Jadi nanti di-scan lagi, terus masukin ke soft datanya. Nah, terus ada recommendation letter. Recommendation letter ini bisa disebut dengan surat rekomendasi ya dari sekolah. Jadi sekolah itu meyakinin universitas kalian kalau kalian ini anak baik-baik ya. Dia rekomendasikan muridnya ke universitas tersebut. Terus ada yang namanya paspor. Pasti ini paspor ya. Kalau kalian belajarnya online kan pasti harus ke sana. Jadi kalian harus siapin paspor juga. Dan ini visa ya. Visa ini sama ngurusnya di Indonesia ya. Namanya visa student. Visa student ini nih berlakunya cuma sebentar. Jadi kalian itu nanti kalau sudah berangkat ke Cina, nanti kalian bakal ngurusin visa yang lain lagi. Namanya visa tinggal atau biasa disebut residence permit ya. Nah, di visa ini cara buatnya juga harus ngumpulin formulir, isi formulir, ngumpulin foto, paspor, admission letter kampus, dari kampus ya. Jadi kampus itu kayak bikin notis kalau kalian itu udah keterima di kampus tersebut. Ada juga yang namanya JW202, itu juga kalau admission letter tadi dari kampus, kalau ini dari government-nya. Terus kayak ada dokumen penting kayak KTP kakak juga harus syarat dari visa tersebut. Terus yang selanjutnya itu surat izin dari orang tua. Ini dipintanya bukan dari universitasnya, ini dipinta oleh agensi aku kemarin ya. Karena kalau agensi itu kan berarti kita agensinya itu harus tanggung jawab kan kalau ada apa-apa gitu. Jadi harus ada perizinan dari orang tua. Terus yang selanjutnya SKCK. Ini juga udah dijelasin ya sebenarnya sama Timothy tadi. SKCK itu surat keterangan catatan kepolisian. Jadi kayak menyatakan kalau kalian itu bukan narapidana segala macam gitu. Kalian itu baik-baik aja kayak gitu lah istilahnya ya. Terus ada yang selanjutnya itu medical check-up. Nah, medical check-up ini dilakuin di 2 tempat, yaitu di Indonesia. Yang pertama itu di Indonesia sebelum berangkat, dan pas baru sampai di Cina itu kalian bakal medical check-up lagi dari atas sampai bawah itu full ya. Kalau di Indonesia aku kemarin itu cuman tes darah ya, kalau nggak salah tes darah untuk HIV/AIDS. Nah, kalau kondisi sekarang mungkin bakal lebih ribet lagi ya kan corona. Mungkin bisa dicek-cek lagi deh untuk medical check-up-nya. Terus application letter atau biasa disebut study plan. Nah, isi study plan ini namanya plan ya, itu rencana kalian kalau kalian masuk di sana. Gitu. Kalau kalian keterima di sana itu gimana, apa yang akan kalian lakukan gitu. Kalau kalian lulus dari sana itu bakal kerjanya gimana. Jelasin kalau kalian mau pilih jurusan tertentu gitu. Kenapa sih kalian harus milih jurusan tersebut? Kenapa harus JSNU gitu? Kenapa harus Universitas A? Itu dijelasin di study plan. Terus ada yang namanya scholarship interview. Ini interviewnya kemarin aku di Indonesia ya, jadi sistemnya itu video call. Dari scholarship interview itu juga pasti ditanyain dari study plan kalian itu. Kenapa milih Jiangsu Normal University, kenapa milih kampus ini, kenapa milih jurusan ini, apa yang akan kalian lakukan kalau keterima di kampus tersebut.
apa yang akan kalian lakukan setelah lulus dari kampus ini gitu. Oke, so dari persiapan dokumen, nih apa aja sih yang aku urus setelah sampai di Cina. Jadi pertama kali datang itu pasti ngurusin asrama atau kamar ya, tempat tinggal. Ini contoh kamarnya, ini kamar berempat tapi ya, aku cuma ada foto yang kamar berempat ini dari teman aku. Sebenarnya kamar untuk di asrama JSNU itu ada 4 macam, ada yang berempat, bertiga, berdua, sama yang sendirian. Tuh. Kalau yang berempat sama yang bertiga itu kasurnya kasur tingkat kayak gini nih yang di foto. Jadi kasurnya di atas, mejanya di bawah, meja sama lemarinya di bawah. Kamarnya itu juga semuanya ya, dari 4 jenis ini bakal di-provide kayak kulkas, dispenser, ada heater, water heater, sama AC. Itu yang di-provide dari kampus ya. Sisanya kalian isi sendiri nih, kayak bantal, segala alat-alat pembersihan gitu. Terus ngurusin ID card kampus. Nah, ID card kampus nih kemarin aku udah diurusin ya sebelumnya karena aku datangnya telat. Jadi kampus tinggal ngasih ke aku. Dan ID card ini selain jadi tanda pengenal, bisa jadi alat transaksi nih kalau kalian di kampus. Jadi kalau kalian mau jajan nih kayak makanan, kalau mau ke minimarket, itu bisa pakai ID card kalian. Nah, ngisinya itu juga ada tempatnya, tempat isi kartu. Atau bisa kalian lewat Alipay ya, namanya Alipay atau WeChat Pay itu bisa diisi, di top up kayak gitu. Terus ada yang namanya kartu SIM, ini penting ya. Kita nggak bisa pakai roaming terus kan. Nah, kartu SIM ini kalau di kampus aku, dia ada provide gratis karena ada satu provider yang kolaborasi sama yang Normal University. Kalian bakal dapat gratis. Tapi kalau kalian pengennya provider yang lain gitu, kalian bakal bayar sendiri. Kalau nggak salah kemarin 100 yen, sekitar 200 ribuan tuh bikinnya. Kalau bikin sendiri ya. Terus ini ada namanya pas foto. Pas foto ini diminta oleh Changshu Normal University, jadi dipinta oleh kampus. Jadi kita itu sampai di sana foto lagi gitu, pas foto. Tapi langsung diambil sama kampusnya. Jadi semuanya diurusin sama kampus. Jadi kita tinggal datang foto, selesai gitu. Terus, iya ini penting juga ya. Tadi udah aku bilang kalau kita datang pas pertama kali datang itu pasti semuanya kosong. Kayak nggak ada bantal, nggak ada selimut, nggak ada alat-alat bersih-bersih. Kamar mandinya juga kosong nih, nggak ada segala peralatan kayak mandi gitu. Jadi kalian harus beli semua. Itu untuk yang urgent aja ya, kayak soalnya kalau kalian beli di online itu bakal lebih murah biasanya. Jadi belinya yang perlu-perlu aja dulu. Kalau pertama kali nih. Terus ada yang namanya daftar ulang. Daftar ulang ini per tahun ya, namanya juga daftar ulang kan. Daftar ulang ini bisa langsung diurusin ke International College-nya. Terus ada yang namanya visa residence permit. Tadi udah bilang ya tadi. Nyampe ke Cina itu kita cuma pegang visa dari student. Nggak ada visa untuk izin tinggalnya selama 1 tahun itu. Jadi kita ngurus visa residence permit itu diantarin juga nih sama apa? Kalau tahun pertama itu pasti diantarin semua di provide sama kampusnya. Jadi kita tinggal ngasih dokumen, tinggal tanda tangan segala macam gitu. Tapi kalau untuk tahun selanjutnya itu kalian harus pergi sendiri lah istilahnya. Kalian ngurus sendiri ke kantor-kantor di China itu. Nah, ini visa residence permit itu cuman
berlaku selama 1 tahun ya. Jadi tiap tahun itu kalian harus perpanjang visa residence permit-nya. Nah, perpanjangnya itu disaranin sebelum summer holidays ya, liburan pas musim panas. Jadi sebelum liburan itu kalian udah perpanjang nih, jadi nggak ada bakal masalah nih sama government yang sama izin tinggal kalian. Nah, medical check up ini sebenarnya medical check up ini juga jadi syarat untuk bikin visa. Jadi kita harus medical check up baru bikin visanya. Nah, medical check up ini juga cuma berlaku selama 6 bulan nih. Jadi kalian tiap mau bikin visa, tiap mau perpanjang visa residence permit itu, kalian harus medical check up lagi. Untuk biayanya itu juga kemarin yang visa itu kalau nggak salah 450 yen, 400 atau 450. Medical check up juga 400-an, kalau nggak salah. Sekitar 900.000 ya, sampai 1 juta. Tuh. Terus ini ada asuransi ya. Ini ada contohnya, ini asuransi aku yang terakhir. Itu pembayarannya itu ada 800 yen. Tulisannya 800 yen. Jadi kalau kalian ada sakit atau harus dirawat di rumah sakit, jadi asuransi itu bukan nge-cover ya, kayak menggantikan uang kalian. Jadi kalian harus bayar sendiri dulu, nanti setelah asuransinya diurus, Setelah sampai di China, asrama dan kamar, ID card kampus, kartu SIM, pas foto, belanja keperluan kamar, daftar ulang, visa residence permit, medical check up. Oh iya, pas kalau udah keterima medical check up lagi di China. Baru asuransi. Kalau keterima, Oke. Asuransi, terus sampai mana tadi? Oke, ini asuransinya itu bakal setelah diurus sekitar 2 sampai 1 bulan lah mungkin paling lama ya. Sampai 2 minggu sampai 1 bulan itu uangnya bakal cair ke bank kalian. Nah, selanjutnya itu pasti bank card. Ya, kalau kalian itu di Cina itu serba cashless ya. Orang sudah pakai Alipay, WeChat Pay, dan yang lain-lain gitu. Jadi kalau kalian mau bikin akun Alipay sama WeChat Pay itu kalian harus punya yang namanya bank dari China. Serah ini bank apa. Yang penting banknya yang dikeluarin di China. Nah, kemarin itu sebenarnya ada juga ini di provide sama kampus, tapi kemarin agak lama jadi aku ngurus sendiri gitu ke bank terdekat yang di dekat kampus. Tuh. Terus selanjutnya ini kehidupan di Cina itu gimana sih? Kita ini bahas yang non formal lah istilahnya ya. Ini aku mau tunjukin kelasnya ya. Rata-rata kelasnya bentuknya kayak gini sih. Papan tulis kapur, ada screen-nya di sini, kursinya gini juga. Tapi kalau untuk di International College itu biasanya lebih bagus sih. Terus ini penampilan doang ya, penampilan. Kalau yang setiap kampus di China itu pasti ada unsur perairannya. Jadi kalau pasti di setiap kampus itu pasti ada sungai atau danaunya gitu. Terus ini sebenarnya kelas untuk mahasiswa Chinese ya. Tapi kemarin aku ada kesempatan ujian di sini. Tapi ujiannya nggak enak sebenarnya di sini, nggak bisa nyontek ya. Karena kalian bakal misalnya duduk di sini, di belakangnya bakal dikosongin, baru ada mahasiswa lain gitu. Oke, terus selanjutnya, ini ada dari kampus ya, ngajak kita jalan-jalan istilahnya. Mengenal tradisi Cina lah istilahnya. Ini yang pertama ini kita mengunjungi seniman paper cutting di Xizhou. Nah, jadi kita dijelasin lah gimana caranya. Kita juga bisa beli paper cutting di sana. Harganya juga varian itu. Bisa mulai dari kemarin aku beli
50 kalau nggak salah ya, dari mulai 100 ribuan sampai ada yang paling mahal itu kayak gulungan. Jadi udah berjuta-juta lah itu istilahnya, ratusan juta. Yang ini kita ke kayak museum. Di sini kita juga belajar ngejahit, ada juga belajar bikin gantungan kunci dari clay. Kita juga ada bikin ini obat untuk demam sama flu katanya. Jadi kalau kita lagi sakit itu tinggal diisepin itu aja, sembuh katanya. Katanya ya. Terus ini waktu mahasiswa Indo di sana itu kumpul pas Lebaran. Untungnya aku kesempatan kumpul Lebaran di sana ya, walaupun cuma 1 kali, karena aku di Cina itu cuma 1,5 tahun. Karena COVID ini aku pulang ke Indo, udah mau 2 tahun. Oke, terus ini juga ada yang namanya festival olahraga. Nah, ini acara pembukaannya. Jadi setiap fakultas itu bakal nunjukin bakatnya, kayak bakat itu bakal ada paradenya tuh, keliling di lapangan larinya. Nah, di International College ini juga menunjukin bakat dari macam-macam negara gitu, kayak dari Indonesia, kemarin nampilin tari dari Palembang, Malaysia kemarin ada nyanyi, terus ada dari Kazakhstan juga nari, macam-macam lah intinya, banyak ya. Ini untuk parade ya. Terus ini ada acara New Year Party. Ini untuk nyambut tahun 2019. Jadi ini pas tahun 2018 ini waktu aku masih semester 1. Nah, di sini New Year Party ini yang diadain oleh International College nih. Di New Year Party ini juga ada istilahnya tunjuk bakat juga lah istilahnya ya. Jadi ada kita, misalnya Indonesia ini daftar pengen nampilin apa gitu, nanti bakal diseleksi lagi sebenarnya. Jadi untung kemarin itu aku kesempatan nampil juga sama temen aku nyanyi lagu Indonesia. Di New Year Party ini juga banyak grand prize-nya ya. Jadi nggak cuma nyanyi-nyanyi nunjuk bakatin doang gitu. Lebih seru. Terus kalau New Year Party yang disediain oleh Changshu Normal University juga ada tuh. Tanggalnya juga pas di tanggal 31. Jadi kayak lebih niat ya ini, kalau ini kan kayak di ruangan konferensi gitu ya. Nah, kalau yang diadain oleh Changshu Normal University itu dia bikin kayak panggung sendiri gitu. Jadi ada acara TV nyorotin juga. Jadi live di TV juga. Situ juga ada tunjuk bakat juga lah istilahnya ya. Tapi dari internasional juga gabung gitu. Kemarin sempat tahun pertama itu ada tampil beatbox ya dari International College. Terus yang tahun kedua itu ada sempat ngedance collab sama mahasiswa yang di Cina. Oke, sekian dari penjabaran aku. Aku kembalikan lagi ke moderator Tiri. Oke, terima kasih Kak Alia untuk pemaparan materi yang sangat menarik. Nah, aku yakin nih teman-teman juga pasti punya pertanyaan kan pastinya. Nah, boleh nih teman-teman bisa langsung bertanya melalui fitur raise hand atau juga bisa melalui fitur chat. Wah, ini ada Kak Timothy yang sudah langsung raise hand. Boleh nih Kak, silahkan bertanya. Ya, thank you Tere. Kak Alia, jadi boleh dibuka lagi Kak slide yang bagian yang ada itu Kak, ada visanya, ada residence permit yang list banyak itu Kak. Saya penasaran di situ. Bentar ya. Ya Kak.
yang persiapan dokumen atau Yang selanjutnya Kak, yang udah di China itu. Kayak dokumen itu. Ah ya, yang ini. Lanjut Kak. Ya Kak, saya mau tanya di sini. Kalau misalnya visa residence permit kan validnya cuma setahun. Itu kalau remindernya apakah dikasih email untuk peringatan kayak harus diperbaharui? Lalu apakah kita dikasih guide misalnya kayak mana cara perbaharuinya ya kan? Terus kalau eh, asuransinya apakah ada expire-nya nggak kayak kita harus bayar preminya gitu Kak? Ya nggak? Itu pertanyaan saya. oke, untuk visa ini kan 1 tahun ya. Nah, di dalam visa itu kan ada di paspor ya, tertulis tuh kapan expirednya. Jadi kita bisa jaga-jaga tuh. Misalnya expirednya kayak Juli 2022 itu. Nah, mulai Juni itu kalian udah harus ngurusin ke kantornya. Tapi biasanya di International College itu juga bakal diingetin sih sebenarnya. Untuk apa ngeperpanjang dari residence permit itu bakal diingetin dari medical check up. Nah, untuk guide-nya kan kita harus pergi sendiri ya. Nah, dari International College itu bakal dikasih tahu nih. Pertama kalian harus ngapain, kedua harus ngapain, terus ketiga kalian harus pergi ke sini, alamatnya udah di sini. Kalau mau naik bus itu naik busnya nomor berapa gitu. Nah, terus untuk asuransi itu juga aku lupa ngomong ya. Itu berlakunya ini dari 2019 bulan 9 tanggal 1 sampai 2020 bulan 8 tanggal 31. Tadi sebut itu berlakunya cuma 1 tahun. Nah, asuransi ini juga dibayarnya awal kan ya. Tapi kalau itu nanti diurusin juga sama apa namanya International College-nya juga kalau kalian mau sakit atau gimana. Tapi kalau kalian selama 1 tahun itu nggak sakit-sakit ya udah itu aja sih, langsung hangus aja gitu. Namanya asuransi. Oh ya Kak, berarti pas kita bayar asuransinya kan berarti cover cover dari asuransinya berarti diakumulasi ya Kak dari tahun-tahun sebelumnya ya? Karena kita Oh, nggak gunakan cover asuransi gitu. itu nggak diakumulasi, itu tetap per tahunnya 800. Oh ya. Saya boleh nanya lagi Kak? Ya, boleh. Ya, jadi saya penasaran juga pas Kakak udah sampai ke China gitu pertama kali kayak udah masuk dormnya. Kalau aktivitas sehari-hari gitu, kakak harus kayak pakai bahasa Chinese atau boleh gitu pakai bahasa Inggris kan? Kalau misalnya tanya pengalaman kakak senior lainnya gitu, jadi mereka sih udah ya mulai memfamiliarkan sama Chinese-nya gitu kak. Kira-kira ada apa, halangan dalam bahasa nggak Kak? Iya, oke. Kalau halangan bahasa itu banyak kayak apalagi kita kalau misalnya nggak terlalu ngerti sama bahasa Mandarin, nggak terlalu ngerti sama nggak ngerti banget, itu bakal susah banget. Karena di asrama sendiri itu ada penjaganya ya, ada AI-nya. AI-nya itu nggak bisa bahasa Inggris juga sih kalau di kampus aku. Jadi kita harus ngomong sama dia tuh ngomong Mandarin. Kita harus cari-cari sendiri nih sebelum mau ngomong nih. Kita harus udah cari nih di Google Translate misalnya. Mau ngapain, mau nuker kamar gitu. Kita bakal ada ininya, saling translate gitu. Itu susah juga sebenarnya. Terus kalau kalau sama teman sih oke-oke aja sih untuk bahasa Inggris. Kalau sama guru nih yang susah. Kadang ada sebagian guru itu yang mereka tuh semua bisa bahasa Inggris nih. Tapi ada sebagian guru yang bahasa Inggrisnya itu kurang lancar atau pronunciation-nya itu nggak bagus ya. Jadi kita kurang ngerti nih dia ngomong apa. Kadang dia juga kalau nggak ngerti dia tiba-tiba ngomong bahasa Mandarin, tambah nggak ngerti kan kita. Itu aja kesulitannya. Kalau Oke untuk kak, solusinya ya kita rajin-rajin belajar aja sih.
Terus kalau kita belanja-belanja juga kan pasti pakai bahasa Cina ya. Jadi harus dibiasain setiap hari. Oke Kak, paham. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Alia atas jawaban dan juga sharingnya ya pastinya. Mungkin dari teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya lagi? Bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa juga menggunakan fitur chat di Zoom. Oke, Kak Yoseba, silakan Kak. Sebenarnya bukan bertanya sih, cuman mau mungkin minta ke Alia nambahin. Kelas 1 berapa kali? Kedengeran. Kelas 1 kali 24. Sorry, Yoseba. Mungkin bisa didekatkan ke mic-nya, soalnya masih kecil, suaranya nggak kedengeran. Dipersek juga. Halo? Nggak aman? Nah, ya, aman-aman. Mau tanya Kak, setelah sampai di Cina, itu adakah yang namanya melapor kedatangan ke kantor polisi tempat sebelum visa? Thank you. Kalau aku sendiri itu untuk melapor nggak ada ya. Jadi sekalian untuk daftar visa residence itu sekalian lapor lah istilahnya. Soalnya aku langsung langsung ngurus asrama untuk yang di kampus lah istilahnya, urusan kampus. Setelah itu kalau urusan di luar kampus itu cuma untuk medical sama visa residence. Oh, jadi tempatnya untuk melapor kedatangan sama tempat untuk mengurus visa residence permit itu sama ya? Iya. Oh. Oke, thank you Kak. Oke, terima kasih Kak Alia. Mungkin dari teman-teman yang lain dulu, ada yang ingin bertanya lagi Kak? Oke, di kolom chat ada dari Tia Tira. Halo Kak, saya mau nanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, Kakak belajar Mandarin les sebelum daftar ke UNIF atau ada 1 tahun program belajar bahasa Mandarin? Yang kedua, ada jurusan apa saja ya Kak di Jiangsu Normal University, khususnya untuk anak IPS? Sekian Kak. Mungkin bisa dijawab dulu dari pertanyaan pertama ya Kak ya. Iya, iya. Untuk sebelum ke daftar ya. Jadi kalau di agensi aku itu aku udah resmi, jadi tadi udah bilang ya, provide juga les bahasa. Jadi 1 tahun itu aku les dulu untuk biar ngelancarin aja ya. Bukan les untuk HSK, tapi kalau kalian mau misalnya daftar untuk program Chinese ya, Chinese language, kalian harus siapin dulu ini HSK-nya, jadi harus melancarin lagi. Kalau kalian mau belajar HSK-nya itu nggak di Indonesia, di Cina juga bisa, tapi kalian bakal mundur lagi 1 tahun itu lulusnya. Nah, kalau untuk jurusan itu, ini yang aku tahu untuk English Talk ya, di kampus aku itu baru ada buka software engineering, mechanical engineering, electrical engineering, sama international business and trade. Jadi kalau kalian untuk anak IPS mungkin international business itu oke untuk mau daftar. Kalau untuk Chinese ya, kalau Chinese itu pasti buka semua sih di seluruh jurusan di JSNU. Nanti kalian bisa cek di website-nya JSNU tadi di in.jsnu.edu.cn, karena aku nggak hafal semua sih sebenarnya. Ya gitu aja. Oke, terima kasih Kak Alia. Jadi untuk teman-teman yang lain juga bisa mengecek ya detail tiap jurusannya di website resmi universitas tersebut. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi kah pertanyaan sebelum kita tutup sesi webinar kali ini? Oke. Mungkin dari terakhir deh Kak, dari Tere. Tere mau tanya nih, Kak Alia ini kan
udah tahun keempat ya Kak ya, pasti udah pernah menjalani kehidupan offline kan, kuliah offline di China-nya langsung. Nah kira-kira sebagai mahasiswa di software engineering terutama ya, ada nggak sih perbedaan kuliah online dan kuliah offline, dan gimana sih cara Kakak beradaptasi antara kuliah offline dan kuliah online? Gitu Kak. Kuliah offline, kuliah online itu pasti bedanya banyak banget Kak. Apalagi untuk jurusanku itu software engineering ya. Kalau mau coding itu agak susah nih konsultasinya sama guru. Jadi kadang aku juga kalau lagi kesusahan gitu kan lagi searching juga di Google atau ikut-ikut course kayak di Coursera gitu atau Udemy segala macam. Itu bakal bermanfaat banget sih buat kalian kalau mau belajar lagi. Oke, menarik banget nih infonya ya, bisa menambah informasi lewat kursus-kursus yang ada di online gitu ya Kak ya. Oke, baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9, webinar kali ini akan selesai untuk di sini. Jangan lupa teman-teman bahwa Katlia Mandarin akan mengadakan webinar volume yang kedua, yaitu How to Get University Scholarship, What and How to Get University Scholarship volume yang kedua. Teman-teman juga bisa memfollow Instagram Katlia Mandarin dan juga menantikan info-info selanjutnya di Katlia Mandarin. Saya Teresa, mewakili panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan semangat dan kehadiran teman-teman dalam acara webinar kali ini. Selanjutnya, Teresa dan panitia yang bertugas juga pamit undur diri dan mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah tindakan. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah join. Sampai jumpa.